Assalamualaikum anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini sampai pada halaman 76 buku paket. Halaman 76 buku paket, yaitu tentang struktur teks eksposisi. Struktur atau susunan. Struktur teks eksposisi itu ada 3. 1 tesis, 2 rangkaian argumen, yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang atau penegasan kembali. Saya ulang, struktur teks eksposisi itu meliputi tesis, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Sekarang satu-satu. Yang dimaksud dengan tesis itu apa? Tesis itu bagian yang mengenalkan permasalahan utama atau yang menguraikan, menjelaskan tentang permasalahan utama yang ada di dalam paragraf itu namanya tesis, atau juga pendahuluan itulah kalau mengarang umum itu. Jadi bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan. Jadi yang menjadi permasalahan itu diletakkan pada tesis ini. Misalkan di sini adalah jika pemerintah tidak cepat berintak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Ini kan jadi permasalahan, kemudian diuraikan pada rangkaian argumen. Nah, kemudian nanti kesimpulannya adalah pada penegasan kembali. Paham ya? Ini cepat saja. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Jadi rangkaian argumen itu merupakan argumen atau alasan atau pendapat yang ada dalam teks. Ya, jadi alasan-alasan ditulis semua. Ya, alasan-alasannya ditulis semua. Apa yang berkaitan dengan tesis tadi? Misalkan jika pemerintah cepat bertindak, maka kan alasan-alasannya apa diungkapkan pada rangkaian argumen ini. Bisa jadi tesis itu 1 paragraf, kemudian rangkaian argumen itu 2 paragraf atau 3 paragraf. Jadi diuraikan semua berdasarkan tesis. Kemudian yang ketiga adalah penegasan kembali. Jadi penegasan kembali. Bagian tersebut merupakan suatu kesimpulan. Jadi penegasan kembali itu adalah kesimpulan dari paparan sebelumnya. Ya, hal ini ditandai oleh kata-kata kedua masalah itu belum cukup, kebijakan itu telah jelas semakin, dan seterusnya. Ini merupakan penegasan kembali atau merupakan kesimpulan. Jadi saya ulang, struktur dari teks eksposisi itu meliputi tesis, kemudian rangkaian argumen, kemudian yang ketiga adalah penegasan kembali. Oke, halaman 77 ini ya, halaman 77 ini kamu perhatikan contohnya tesis. Contoh tesis yang menjadi permasalahan tesisnya di sini adalah perlunya peringatan Hari Pahlawan. Nah, ini diuraikan menjadi paragraf ini, jadi paragraf tesis. Kemudian berikutnya rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen itu merupakan latar belakang perlunya Hari Pahlawan, besarnya pengorbanan para pejuang, kondisi generasi bangsa yang mementingkan diri sendiri. Ini kan yang pertama, latar belakang sampai di sini itu kan diuraikan di sini, sejarah perlunya peringatan bermula dan seterusnya, Arek Surabaya dan seterusnya. Nah, kemudian berkat perjuangan, pengorbanan para pejuang, ya ini pada paragraf 2. Nah, kemudian di sini adalah sayangnya ya yang mementingkan diri sendiri, ini pada paragraf 3. Yang ini pada paragraf 3. Jadi masih banyak yang mementingkan diri sendiri, itu namanya rangkaian argumen. Ya, kemudian penegasan kembali. Nah, penegasan kembali itu merupakan kesimpulan. Ya, pentingnya peringatan Hari Pahlawan. Nah, ini diuraikan di sini, dijadikan sebuah paragraf. Terus perlunya para pejabat untuk menghayati, ini di sini. Jadi bisa juga kesimpulannya itu 2 paragraf.
Oh malah ada 3 paragraf nih ya, ada 3 paragraf. Ya, bukan maksudnya para pejabat pemerintahan menjadikan diri seperti raja bergelimang harta. Ini kesimpulan atau merupakan penegasan kembali. Oke. Supaya jelas kamu ulang kembali ya. Jadi struktur-struktur itu dilihat di tag-tag contoh-contoh tagnya itu. Coba selanjutnya sekarang sampai pada halaman berapa nih? 78 ya. Halaman 70. Oh, halaman 81. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, kaidah kebahasaan teks eksposisi ya, itu satu ya. Satu, kaidah kebahasaannya satu, menggunakan kata teknis atau peristilahan. Ya, istilah misalkan hutan lindung itu kan istilah kan, kata istilah. Hutan alam itu kan kata istilah. Hutan rawa gambut dan seterusnya itu kan istilah. Ya, kemudian yang kedua menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumen. Ya jelas. Ya, karena ini tagnya adalah tag yang terdiri dari argumen. Ya, tesis kemudian rangkaian argumen. Ya, ditandai dengan jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya dan seterusnya. Kalau nanti membuat tag eksposisi. Nah, selain itu dapat digunakan kata yang menyatakan hubungan kronologis. Ya, waktu itu lalu, kemudian itu loh, pada akhirnya itu loh, namun, sebelum itu. Ini kan keterangan waktu kronologis. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan kata kerja mental. Itu yang memerlukan pemikiran tuh loh ya. Kata kerja mental yang memerlukan pemikiran, misalkan mengagumkan, menduga, memprihatinkan, memperkirakan tuh kan. Ini kan kata-kata mental. Yang keempat menggunakan kata rujukan. Rujukan itu ya berdasarkan data, berdasarkan merujuk pada pendapat siapa atau dokter gitulah, misalkan tentang kesehatan. Menggunakan kata-kata persuasif ya, hendaklah, sebaiknya, perlu, harus dan seterusnya. Itu antara lain yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi. Coba kamu perhatikan gambar ini. Jadi ciri kebahasaan teks eksposisi itu adalah menggunakan kata teknis ya. Kemudian kata persuasif, kata rujukan, kata kerja mental, konjungsi kausalitas atau penyebab, atau kata teknis, konjungsi kausalitas, kata kerja mental, kata perujukan, dan kata persuasif. Ini kebahasaan di dalam teks eksposisi. Oke, jelas ya. Ini supaya diulang-ulang ya, karena waktunya hanya sedikit, padahal materinya itu masih banyak. Oke, selanjutnya langkah-langkah penyajian. Maksudnya bagaimanakah menulis teks eksposisi itu loh. Jadi langkahnya itu yang harus kita urutan untuk menulis teks eksposisi itu bagaimana? Maksudnya begitu. Langkah-langkah menulis atau menyajikan teks eksposisi bagaimana? Yang pertama menentukan isu ataupun masalah. Jadi permasalahan itu tentang apa? Nah, atau tesisnya itu kan ya. Itu permasalahan apa. Kemudian yang kedua membaca berbagai sumber, ya jelas ini buku-buku sumbernya dari perpustakaan misalnya ya. Nah, kemudian atau mungkin juga mengadakan pengamatan lapangan. Ya, itu ya kalau merupakan misalkan penelitian ya dan sebagainya, bisa melihat ke lapangan. Kemudian mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Topik-topik yang mendaftar dengan itu, maksudnya membuat seperti kerangka lah yang akan ditulis di dalam paragraf nanti apa. Contohnya ini pentingnya penanganan sampah, kesemrautan kehidupan, pola hidup, masa sikap pemerintah dan seterusnya. Ini kan topik-topik yang penting, nanti ini dikembangkan menjadi paragraf. Nah, kemudian yang keempat adalah menyusun kerangka karangan berdasarkan strukturnya. Ya, menyusun kerangka karangan berdasarkan strukturnya itu tesis, kemudian rangkaian argumen dan penegasan ulang. Jadi berdasarkan topik-topik tadi dimasukkan di sini. Ya, ini cara menyusunnya. Kemudian mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks eksposisi lengkap. Itu caranya
menulis teks eksposisi, langkah-langkahnya atau urutannya seperti itu. So anak-anak, tuh sampai di sini untuk yang teks eksposisi yang jelas yang kamu pelajari itu adalah poin-poinnya ya, poin-poinnya kamu baca. Nanti kalau mengerjakan soal biar tidak jelek, jadi nilainya tidak jelek lagi seperti kemarin. Di poin-poinnya misalkan ya, struktur teks eksposisi itu ada tesis, ada rangkaian argumen, ada penegasan kembali itu kan. Kemudian kaidah kebahasaan itu menggunakan kata teknis dan seterusnya itu loh. Kausalitas menggunakan kata-kata atau keterangan kausalitas dan seterusnya. Nah, kalau di sini adalah langkah-langkah penyajiannya atau langkah menyusun teks eksposisi ini, menentukan isu, masalah, membaca berbagai sumber, mendaftar topik, kemudian menyusun kerangka, mengembangkan kerangka menjadi ke teks eksposisi lengkap. Gitu ya.